Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Rancan Heru di channel yang membahas tentang seni budaya tradisi serta wisata, teman-teman. Dan di channel ini juga membahas tentang filosofi dan sedikit sejarah Nusantara. Terima kasih yang sudah mendukung. Mari kita lanjutkan videonya. Teman-teman, aktivitas atau dan kerjaan yang saya lakukan selama beberapa bulan ini, teman-teman, itu membuat saya benar-benar sangat capek sekali, teman-teman. Atau istilah fisiologinya adalah burn out, teman-teman, atau istilah Jawanya adalah kesel gelumpuk. Mungkin teman-teman juga pernah mengalami perasaan ini, teman-teman, atau bahkan sekarang teman-teman lagi merasakan burn out, teman-teman. Kesel gelumpuk ini bisa disebabkan beberapa faktor atau banyak faktor, teman-teman, dan di video ini akan kita bahas. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngambil pembelajaran di sini, teman-teman. Melakukan aktivitas yang berlebihan, teman-teman, baik itu kerja ataupun aktivitas lain yang berlebihan, yang lupa waktu, teman-teman, itu penyebab pertama. Penyebab kedua adalah aktivitas atau kerja yang terpaksa, teman-teman. Ini biasanya terjadi pada pada pekerja buruh, pekerja burongan, dan pekerja karyawan, teman-teman. Dan juga hal ini bisa juga dialami oleh seorang konten kreator seperti saya, teman-teman. Kerjaan kejar jam tayang untuk memuaskan penonton atau untuk membuat video baru itu bisa menjadi salah satu penyebab rasa capek yang kesel yang lumpuh, teman-teman. Penyebab selanjutnya adalah aktivitas atau pekerjaan yang monoton, teman-teman. Nah, ini juga saya alami, teman-teman. Saya mengalami aktivitas yang monoton ini akhir-akhir ini, teman-teman, yaitu bangun sekitar jam 7 dan jam 8, terus habis itu dilanjutkan dengan sarapan pagi atau ngopi, teman-teman, dan bekerja dari jam 8 sampai jam 12, istirahat 1 jam, terus kerja lagi sampai jam 10 malam, teman-teman. Dan selanjutnya itu adalah membuat konten. Setelah jam 10 malam sampai jam 12 malam itu saya membuat konten, teman-teman. Nah, itu saya lakukan terus menerus, itu disebut monoton, dan inilah menyebabkan saya mengalami perasaan capek yang seperti ini, teman-teman. Istilahnya keselan kelompok, teman-teman. Selanjutnya, penyebab selanjutnya adalah tidak ada penghargaan, teman-teman. Bekerja dari hari Senin sampai hari Sabtu, itu terus pada akhirnya kita bayaran, teman-teman, kita gajian, habis gajian duit kita transfer pulang ke rumah, dan seterusnya seperti itu terus. Tidak ada rasa penghargaan dari mana-mana, teman-teman. Itu terasa jerih payah kita itu seperti atau membuat kita mengalami hal seperti itu, mengalami kesel kelompok, teman-teman. Penyebab selanjutnya adalah tidak ada teman untuk berbicara, teman-teman, atau genuroso. Nggak ada teman untuk kita bertukar pikiran atau kita ngobrol, ya, teman-teman. Itu juga membuat kita semakin stres dan semakin capek, teman-teman. Ngobrol dengan teman dengan obrolan ringan, bercanda, dan intinya itu bercanda dengan teman itu bisa membuat rileks dan bisa untuk mengatasi masalah ini, teman-teman. Setidaknya mengurangi rasa stres, teman-teman. Keinginan untuk menghasilkan hasil yang sempurna dari usaha kita, teman-teman, dari kerja, dari aktivitas kita berharap dengan hasil yang sempurna. Itu juga menjadi beban mental dan emosional yang sangat berat untuk kita tanggung, teman-teman. Selanjutnya, penyebabnya itu adalah kurang istirahat, teman-teman. Jiwa itu berada di jasad atau di tubuh, teman-teman. Kalau tubuhnya itu tidak segar, ya pasti jiwanya juga ikut tidak nyaman juga, teman-teman. Istirahat itu tidak hanya tidur, teman-teman. Dari kita melakukan aktivitas, kita istirahat sejenak, kita berhenti atau melakukan aktivitas itu, entah itu berpikir ataupun
aktivitas fisik ya teman-teman, dan kita beri aktivitas lain yang sekiranya menjadi selingan agar kita tidak mengalami jenuh, karena jenuh itu juga penyebab utama dari rasa capek ini. Kita bisa mengalami yang namanya burnout teman-teman. Beberapa gejala yang dialami ketika kita mengalami keselungkup teman-teman, diantaranya adalah gejala yang pertama yaitu tubuh terasa capek sekali teman-teman. Mau melakukan apa saja terasa capek, tidak ada motivasi untuk melakukan sesuatu teman-teman. Badan terasa capek sekali, benar-benar capek yang teramat sangat teman-teman. Gejala kedua yaitu mengalami sakit kepala ya, sangat ya teman-teman, bisa dibilang migrain ya teman-teman. Dan badan terasa sakit semua seperti masuk angin dan sebagainya teman-teman, dan mengalami perubahan pola makan. Ada yang mengalami pola makan berubah dari berkurang pola makannya, ada yang malah justru bertambah pola makannya teman-teman. Selain perubahan pola makan, juga pola tidur teman-teman, jadi jadi susah tidur ya teman-teman. Dan ada juga yang justru menjadi kebanyakan tidur. Itu tergantung emosional seseorang yang kena. Selanjutnya tidak memiliki motivasi untuk melakukan apapun teman-teman. Gejala selanjutnya itu menjadi sensitif teman-teman. Sensitif itu berakibat macam-macam, ada yang gampang marah dan rasa jadi halus. Itulah gejala-gejala mengalami burnout teman-teman, atau keselungkup. Setelah kita tahu gejalanya, kita bisa untuk mencari jalan untuk mengatasinya teman-teman. Mungkin salah satu cara yang bisa kita coba untuk mengatasi burnout itu adalah bergerak teman-teman. Lakukanlah gerakan-gerakan di luar gerakan waktu kita aktivitas atau bekerja teman-teman. Seperti kita istilah Jawa molek teman-teman, itu sangat bermanfaat lagi untuk melakukan perenggangan pada otot-otot teman-teman. Dan teman-teman bisa mencoba untuk jalan-jalan. Dengan jalan-jalan kita bisa mendapatkan angin segar ya teman-teman, bisa membuat pikiran kita, emosi kita bisa lebih netral atau lebih nyaman teman-teman. Selanjutnya, tidurlah dengan cukup teman-teman, atau istirahat dengan cukup. Istirahat cukup itu tidak hanya tidur lama teman-teman, tetapi perhatikan juga kualitasnya. Untuk bisa mendapatkan istirahat yang cukup atau tidur yang cukup itu lakukan hal-hal ini teman-teman. Setelah kita melakukan aktivitas atau pekerjaan apapun ya, kita itu istirahat sejenak sebelum tidur ya, dengan kita ngobrol ataupun yang lain-lain ya teman-teman. Tetapi intinya obrolannya itu di luar dari apa yang telah menjadi aktivitas kita atau pekerjaan kita teman-teman. Obrolan-obrolan ringan, atau kita dengan menonton YouTube lawak, atau nonton edukasi kita, tetapi intinya obrolan-obrolan ringan yang sekiranya bermanfaat untuk kita teman-teman, itu bisa membantu ketika kita tidur nanti itu kita tidak dibebani, atau pikiran alam bawah sadar kita itu tidak dijajali dengan pekerjaan melulu teman-teman. Jadi tidurnya bisa nyaman. Beda halnya kalau waktu kita ngobrol, kita masih membahas aktivitas kita atau pekerjaan kita teman-teman, nanti akan bisa terbawa ke mimpi. Dan mimpi itu ketika kita bangun, itu mimpi itu juga bisa membuat kita mendapatkan istirahat yang kurang layak teman-teman, atau kurang berkualitas. Selanjutnya adalah mengobrol teman-teman. Seperti saya bilang tadi, setelah kita beraktivitas itu mengobrol dengan teman lewat telepon ataupun lewat secara langsung teman-teman. Tetapi carilah obrolan-obrolan yang sekiranya bisa menyegarkan pikiran kita teman-teman, atau bisa juga dengan mendengarkan musik teman-teman. Itu bisa mengatur atau mengembalikan emosional kita ke titik yang nyaman teman-teman. Selanjutnya adalah berhentilah dari aktivitasmu dan lakukan ibadah teman-teman. Ibadah adalah kegiatan-kegiatan rohani yang bisa menyeimbangkan emosional dan fisik teman-teman ya. Seperti ibadah itu tidak hanya sholat, tapi juga kita memberi bantuan atau menghibur orang lain atau dan sebagainya.
itu juga termasuk ibadah teman-teman. Lakukan hal-hal positif, itu bisa membuat kita tambah rileks teman-teman. Dan selanjutnya adalah refreshing teman-teman, atau jalan-jalan. Seperti saya bilang tadi, refreshing itu tidak harus ke tempat wisata atau ke tempat yang mahal teman-teman, tetapi dengan kita berjalan kaki mengitari atau berjalan-jalan di sekitar tempat kita, atau bahkan kita ke sungai, ke gunung, atau ke sawah, itu juga bisa membuat kita lebih nyaman, rileks, dan kita bisa mengurangi beban mental kita teman-teman. Itu sangat berpengaruh sekali dalam mengatasi perasaan brown out teman-teman. Selain itu juga teman-teman bisa memelihara binatang teman-teman, seperti ayam, kambing, atau dan sebagainya. Ketika kita melihat mereka makan, itu kita akan mengalami perasaan yang lain teman-teman, perasaan nyaman yang sangat nyaman sekali, dan itu saya alami sendiri teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di video ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Terima kasih sudah mengikuti channel Lantaneru. Mudah-mudahan channel ini terus berkembang dan memberi manfaat yang lebih luas lagi ke banyak orang teman-teman. Teman-teman, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya ingatkan untuk selalu dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.